3, 2, 1. Let's go! Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tugas biologi reproduksi materi genetik manusia. Tonton sampai selesai ya. Tahukah kalian kira-kira kenapa ya warna kulit, sidik jari, maupun bentuk rambut setiap orang itu berbeda-beda? Ternyata hal-hal tersebut dipengaruhi oleh materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Apa sih genetika itu? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang cara sifat-sifat makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui mekanisme pewarisan genetik. Materi genetik yang ada di dalam tubuh kita meliputi kromosom, gen, DNA, dan RNA. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Pada sel telur, kromosom terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Kromosom ini merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan memendek saat pembelahan sel serta bisa menyerap warna. Kromosom terdiri dari asam nukleat yaitu DNA dan RNA serta protein. Kromosom mempunyai ukuran yang berbeda-beda dengan panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameter 0,2 sampai 20 mikron. Struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan. Sentromer berbentuk bulat dan tidak memiliki kromosom. Lengan kromosom memiliki kromonema yang berbentuk pita spiral. Selanjutnya ada kromomer yang merupakan penebalan dari kromonema, matriks, dan telomer yang terdapat pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, di bagian ujung kromosom juga terdapat satelit yang berbentuk bulat. Berdasarkan fungsi, kromosom terbagi menjadi dua, yaitu autosom, kromosom tubuh, dan gonosom, kromosom kelamin. Autosom berperan menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, dan jumlahnya 2 kali gonosom. Sedangkan gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, jumlahnya setengah dari autosom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom terbagi menjadi 4 jenis. Ada metasentrik, kromosom yang letak sentromernya ada di tengah kromosom. Jadi, seperti kita membagi dua bagian kromosom secara merata. Ada submetasentrik, kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah, tapi tidak di tengah-tengah pas, sehingga kromosomnya terlihat panjang sebelah. Berikutnya ada akrosentrik, merupakan kromosom yang letak sentromernya di tengah-tengah ujung dan lengan. Yang terakhir ada telosentrik, kromosom yang sentromernya ada di ujung kromosom. Di dalam sel telur kita terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid, berasal dari induk jantan atau sperma dan induk betina atau ovum. Kromosom yang berpasangan ini disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom pada organisme diploid yang mempunyai gen serupa meski belum tentu identik. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin. Sehingga rumus kromosomnya pada pria 22AA tambah XY dan pada wanita 22AA tambah XX. Materi genetik berikutnya adalah gen. Gen adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup, unit fisik dan fungsional dasar dari keturunan materi genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Gen mengandung substansi hereditas, dapat menentukan sifat individu yang terletak di lokus di dalam kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat berupa DNA dan RNA yang berukuran 4-8 mikron.
Dan gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolognya disebut alel. Setiap gen bertanggung jawab untuk mengontrol satu sifat khusus dituliskan dalam simbol huruf. Huruf kapital dituliskan untuk sifat dominan dan huruf kecil untuk sifat resesif. Susunan gen dalam individu disebut genotip. Sifat-sifat gen diantaranya dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel, mengandung informasi genetik, serta setiap gen mempunyai tugas dan fungsi tertentu. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan asam nukleat yang erat kaitannya dengan pewarisan sifat hereditas, terdapat dalam inti nukleoplasma, juga terdapat dalam mitokondria dan kloroplas. DNA juga merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Setiap nukleotida berasal dari gugusan gula pentosa, yaitu deoksiribosa, yaitu asam fosfat, gugusan gula, dan basa nitrogen, yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Adapun fungsi DNA yaitu untuk penentu karakter makhluk hidup dan karakter itu bisa diwariskan, serta perancang atau arsitek dalam sintesis protein. Sifat DNA memiliki kemampuan membuat tiruan dirinya sendiri atau replikasi dengan akurasi yang tinggi. Molekul besar dalam sel memiliki kemampuan mengirimkan informasi genetika ke bagian-bagian lain dari sel. Materi genetik yang terakhir yaitu RNA, ribonucleic acid, merupakan asam nukleat yang erat kaitannya dengan sintesis protein. Terdapat di sitoplasma dan sebagian kecil di dalam inti juga menempel di ribosom. RNA juga merupakan polinukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA, terdiri atas satu rantai atau single helix. Single helix tersebut terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen yang terdapat pada RNA terdiri dari adenin dan guanin pada golongan purin, serta sitosin dan urasil pada golongan pirimidin. Jenis-jenis RNA ada 3. Yang pertama yaitu RNA messenger atau mRNA. RNA ini membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut kodon. Yang kedua ada RNA ribosom atau RNAR, berperan sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketiga ada RNA transfer atau RNAT, menerjemahkan kodon menjadi asam amino dan mengangkutnya ke permukaan ribosom saat translasi. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.